petinggi dari Kasunanan Surakarta mengatakan gini, kalau ada kerabat keraton Mataram itu meliputi Kasunanan Surakarta, Kasultanan Jogja, Kadipaten Mangkunegaran, Kadipaten Pakualam. Kalau ada kerabat keraton yang pindah agama Islam menjadi non Muslim, ini dicoret dari keluarga besar keraton. Nah, kalau itu masih bisa dimaklumi. Kenapa? Karena Mataram itu memang kerajaan Islam. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kali ini kita akan mengangkat tema dengan judul apa yang pernah dilakukan leluhur kita itu tidak semuanya baik. Apa yang pernah dilakukan leluhur kita tidak semuanya baik. Nah, tema ini saya angkat karena saya mendapatkan semacam surat ya dari saudara kita namanya Mbak Jenny Katap. Mbak Jenny Katap ini merupakan, kalau saya lihat, saya belum pernah ketemu beliaunya karena beliaunya tinggal di Eropa. Beliaunya ini dari suku Minang. Beliaunya ini termasuk penggiat budaya Minang, budaya Nusantara dari Minang. Saya kenal beberapa penggiat budaya adat Minang itu yang terus menggiatkan tentang ajaran-ajaran leluhur kita, yang mencoba memberikan penyadaran dari ajaran-ajaran dogmatis yang tentunya menjadikan kita tidak mampu berpikir logik. Ini salah satunya adalah Mbak Jenny Katap. Terus ada Uda Akbarman Tanjung. Terus ada juga saya kenal salah satu namanya Dato Erwin. Malah tahun 2020 ketika kita mengadakan lawatan ritual ritual roadshow ya, saya berawal dari ini sebelum COVID ya, itu saya awali dari Padang Pariaman, setelah itu ke Teluk Muaro, ke Gunung Padang yang ada di Sumatera Barat, bukan Gunung Padang yang ada di Anjur, terus ke Tanah Datar ya, terus ke ke Candi Muara Takus ya. Terus berakhir sampai ke Aceh ya, perbatasan Aceh. Kita juga ada rencana mau ke Candi Muara Jambi, Dharmasraya. Kemarin sudah kita rancang tapi belum berhasil karena istilahnya pada waktu itu pendanaan yang sudah kita rancang itu buyar ya. Saya hanya berkesimpulan alam belum mengendaki untuk kita ke sana. Mudah-mudahan nanti ada rencana, ada alam mengendaki sehingga kita bisa ke Dharmasraya, ke Candi Muara Muara Jambi dan beberapa candi yang ada di Jambi. Sementara anggota-anggota kita yang di Jambi kemarin sudah kontak ke saya, siap untuk menerima kita, siap memfasilitasi kita, termasuk saudara-saudara kita yang ada di yang di Humbang Hasundutan ya, di daerah Dolok Sanggul. Terus saudara kita yang ada di Binjai, saudara kita di Sedang Bedage, mereka menunggu kita sebenarnya, tapi kita menunggu izin alam, kehendak alam, karena semua butuh perencanaan yang matang, butuh dana yang cukup tentunya.
Nah, kembali dari tentang suratnya Mbak Jenny Katap ini ya. Mbak Jenny Katap ini kalau waktu ngobrol detail pun dengan saya ini apa istilahnya sangat prihatin dengan kondisi di masyarakat Minang saat ini. Karena jati diri orang Minang itu kan matrilineal atau matriarkat. Tetapi saat ini ajaran yang kuat di sana itu malah ajaran maskulin gitu loh. Tentunya ini kan bertolak belakang gitu loh. Sehingga banyak sekali adat-adat dan tradisi-tradisi Minang itu yang dihancurkan, apalagi sejak adanya perangnya Tuanku Rau. Ya. Apalagi kemarin mohon maaf ada beberapa ibu-ibu yang ketika mengkomentari ada orang Minang pindah agama, termasuk mengomentari soal Adi Armando, mereka mengatakan kalau orang Minang sudah pindah agama, mereka bukan orang Minang lagi, tapi mantan orang Minang. Ini ya kita tidak perlu komentar soal internal suku Minang, ya, bukan hak kita komentar, tetapi secara logika saya juga cukup heran gitu loh, karena suku bangsa ini kan masalah keturunan darah, bukan masalah sebuah organisasi. Sebagai contoh kayak organisasi Rakyat Prasojo, orang masuk jadi anggota, dia keluar bisa dikatakan mantan anggota Rakyat Prasojo. Tapi kalau kesukuan itu kan tidak ada mantan kalau menurut saya, karena adalah itu merupakan darah ya, darah keturunan. Ya. Berbeda sebagai contoh, mamanya ada petinggi dari Kasunanan Surakarta. Saya tidak perlu sebut namanya. Petinggi dari Kasunanan Surakarta mengatakan begini, kalau ada kerabat keraton Mataram itu meliputi Kasunanan Surakarta, Kasultanan Jogja, Kadipaten Mangkunegaran, Kadipaten Pakualam. Kalau ada kerabat keraton yang pindah agama pindah agama Islam menjadi non Muslim, ini dicoret dari keluarga besar keraton. Nah, kalau itu masih bisa dimaklumi. Kenapa? Karena Mataram itu memang kerajaan Islam. Ini namanya organisasi. Kerajaan itu kan organisasi. Dan diakui atau tidak, Kesultanan Mataram yang sekarang pecah menjadi 4, ini adalah kerajaan Islam. Sehingga kalau ada di antara mereka yang pindah dari agama Islam, ya mau tidak mau ya tidak diakui di keluarga besar keraton tadi, kerabat Islam tadi. Sehingga tidak heran kalau Gusti Bre yang dulunya Nasrani setelah diangkat menjadi Adipati Mangkunegaran ini menjadi beragama Islam, karena itu aturan keraton, organisasi. Tetapi sebagai keturunan suku Jawa itu tidak ada kata-kata mantan orang Jawa, itu tidak ada gitu loh. Nah, ini suatu obrolan, tapi oke lah itu urusan mereka, urusan orang Minang. Kenapa kok ada orang Minang setelah pindah agama dikatakan mantan orang Minang? Tapi saya lihat itu kan baru pendapat pribadi, belum pendapat sebuah keputusan suku Minang, hanya pendapat pribadi beberapa ibu-ibu kalau saya lihat. Tapi kalau kita bicara sebagai budayawan, yaitu tadi suku Minang, adat jati dirinya ini adalah matrilineal atau matriarkat, bukan patrilineal, bukan maskulin tapi feminin gitu loh. Tapi semenjak adanya perang Tuanku Rau, adat suku Minang memang banyak yang dihancurkan gitu loh. Terutama kaum ninik mama itu dalam literasi yang saya baca itu banyak yang dihancurkan, kaum ninik mama itu. Sehingga ketika terjadinya perang Tuanku Rau, ini yang jadi korban. Ini kan kemarin ada orang yang menggiring semacam narasi ya, untuk membenturkan antara suku Minang dan suku Batak. Karena ketika terjadi perang Tuanku Rau, suku Batak itu memang banyak dibantai oleh Tuanku Rau beserta anak buahnya. Sehingga ada istilah genosid, pembunuhan besar-besaran
terhadap suku Batak. Itu kemarin banyak beredar di medsos, terutama di Facebook. Nah, saya mencoba menengahi. Saya sampaikan beberapa literasi, karena pada waktu perang Tuanku Rawu yang dibunuh itu tidak cuman genosid suku Batak. Orang Minang sendiri yang kaum Ninik Mama, kaum adat itu juga banyak dibunuh oleh Tuanku Rawu gitu. Ini kita bicara dari sisi budaya, dari sisi sejarah. Kita tidak mau ikut urusan internal suku Minang ya. Kalau memang itu sudah menjadi keputusan istilahnya organisasi suku Minang ya enggak, silakan saja. Jadi kalau orang Minang pindah agama sudah tidak lagi jadi suku Minang. Padahal kalau secara logika kesukuan itu adalah garis keturunan. Secara logika itu tidak ada mantan anak, tidak ada mantan cucu, itu tidak ada gitu loh. Sehingga mohon maaf ya, taruhlah kita keturunan suku Jawa. Saat ini banyak sekali keturunan suku Jawa yang tidak Jawa. Mereka lebih mabuk ajaran Dayoh, tetapi tidak bisa mereka dikatakan mantan orang suku Jawa. Mereka tetap keturunan suku Jawa, tetapi adanya istilah adalah banyak orang Jawa yang tidak Jawa. Jawa pertama berarti suku bangsa, Jawa kedua dalam artian value, nilai. Sehingga kata-katanya banyak orang Jawa yang tidak Jawa. Nah, ini untuk prolog kita. Nah, ini mau saya bacakan ini tulisan Uni ya. Kalau orang Minang kan manggilnya Uni ya, atau orang Jawa manggilnya Mbak Yu. Mbak Yu itu kalau di Minang tuh Uni ya. Uni Jeni Katap. Yang terhormat Romo, perilaku bangsawan Jawa semasa Kartini hidup tidak terlalu terpuji. Poligami tidak hanya 3-4 bahkan sampai puluhan, dan dengan anak kecil di bawah 16 tahun. Terjadilah proses anak beranak. Sedang gaji mereka tidak bertambah karena banyak selir dan banyak jumlah anak. Sehingga anak-anak banyak yang terlantar karena kurang makan dan ibu yang tidak dididik dan tidak paham merawat anak. Ini masalah ditulis oleh Kartini sampai mendetail, memohon bantuan pemerintah Belanda. Ini perlu saya tandaskan, pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda itu pemerintah yang ada di Belanda. Kalau pemerintah Hindia Belanda itu pemerintah yang ada di Indonesia. Ya, ini pemerintah Belanda, karena memang Kartini pada waktu itu memang menulis surat ke pemerintah Belanda dan menulis surat ke Abd Danom meminta bantuan ya. Untuk mengangkat pendidikan kaum pribumi, semuanya bukan keturunan untuk mengangkat pendidikan kaum pribumi semuanya, bukan sekedar keturunan bangsawan saja. Justru bangsawan lokal yang menolak, mereka menghindari perbaikan untuk semua warga. Mereka tidak mau anak-anaknya diperlakukan sama dengan anak-anak rakyat biasa, tukang tempe, kuli, dan lain-lain. Yang mau saya katakan adalah kebiasaan leluhur kita tidak semua harus dipertahankan. Tradisi patriarki ada di mana-mana. Ada yang sampai sekarang masih bertahan karena sudah berakar dan tidak ada pembaruan untuk mengikisnya pelan-pelan atau secara mendadak. Ya, karena surat Uni Jeni Katap ini mari kita bahas ya. Tidak semua perilaku leluhur kita itu baik ya. Dan itu memang harus kita akui. Terutama kalau saya lihat ya, ketika ini bicara tentang poligami ya. Kalau kita baca sejarah, memang setelah terutama setelah ajaran Dayoh datang, ini raja-raja kita itu memiliki istri itu banyak.
Tetapi kalau sebelum kerajaan Majapahit ke sana lah, itu istri-istri raja itu nggak terlalu banyak dan cenderung itu merupakan perkawinan politik. Jadi bukan karena seksual, bukan karena nafsu, ya. Mereka poligami, mereka kawin lagi, itu adanya perkawinan politik untuk sebuah penyatuan. Itu kalau kita lihat, ya. Karena memang di dunia ini kan selalu ada pro kontra. Di dunia itu pasti ada siang dan malam. Kalau kita bicara dari sisi negatif, ya mereka memiliki istri banyak. Tetapi ketika kita bicara dari sisi politik, ternyata ini perkawinan politik, ya. Kalau kita bicara dari sisi positif, ya. Kalau kita bicara dari sisi positif, ternyata ini adalah perkawinan politik untuk penyatuan, supaya tidak terjadi peperangan. Salah satu contoh umpamanya, ya, karena ini suratnya dari Mbak Jenny Katab, ya, Uni Jenny Katab dari Minang, ya. Leluhurnya orang Minang ini adalah kerajaan Dharmasraya. Suku Minang sendiri itu termasuk suku baru, ya. Karena munculnya suku Minang itu setelah terjadinya konflik pertarungan antara kerajaan Singasari dengan kerajaan, kalau nggak salah, kerajaan Pagaruyung di Tanah Datar. Kalau salah mohon dikoreksi ya para pemirsa di kolom komentar, ya. Nah, waktu itu kerajaan Singasari sedang melakukan ekspedisi Pamalayu. Ada literasi waktu itu kerajaannya kerajaan Pagaruyung, tapi ada juga yang kerajaannya masih Dharmasraya, ya. Nanti coba diteliti yang benar Pagaruyung atau kerajaan Dharmasraya. Nah, dalam pertarungan tadi, ya, ini orang-orang Melayu lah, entah itu kerajaan Dharmasraya atau kerajaan Pagaruyung tadi, mereka menghadapi kerajaan Singasari, ya. Ini kan mereka takut karena memang waktu itu kerajaan Singasari itu kerajaan besar, prajuritnya besar, banyak, dengan segala persenjataan yang canggih pada masa itu, ya. Akhirnya terjadilah yang namanya adu kerbau. Di dalam legenda rakyat Minang ini diceritakan ketika adu kerbau tadi, kerbau yang dari Singasari itu kerbaunya besar. Nah, yang dari Minang ini kerbaunya kerbau anakan yang ditahan 2 hari tidak disusui. Sehingga ketika terjadi pertarungan, kerbau yang dari Singasari yang besar tadi kan sebenarnya kerbau jantan sebenarnya. Nah, kerbau yang kecil tadi tidak disusui, ya. Akhirnya si anak kerbau tadi kan ngejar-ngejar kerbau itu mau nyusui, gitu. Nah, inilah menjadi legenda rakyat Minang. Disitulah baru adanya suku Minangkabau. Minang ya menang, Kabau kerbau, ya. Nah, saya juga sempat berdiskusi dengan salah satu putra Pagaruyung yang saat ini menjadi pangeran di Kadipaten Pakualam, Jogja. Nah, ini diskusi budaya, ya. Cerita Minangkabau ini adalah legenda Minang untuk menjaga kehormatan, ya.
Bagaimana juga Minang menang kan gitu. Tetapi dalam fakta sejarah, ya, waktu itu Sumatera ini dikuasai oleh pasukan Singasari di bawah pimpinan Mahesa Arema atau Kebu Anabrang. Nah, karena itulah di dalam legenda Minang tadi Kerbu. Nah, ini sebenarnya menggambarkan, ini cerita ini kalau saya lihat itu kan sebuah belum tentu ini cerita fakta, tetapi ini sebuah cerita rakyat. Ya. Karena pimpinan prajurit Singasari adalah Mahesa Arema. Mahesa itu Kerbu. Nama lainnya adalah Kebu Anabrang. Bahkan Kebu Anabrang itu mampu menguasai Filipina. Sehingga sampai detik ini pasukan elit Filipina itu yang menjadi andalan ilmu bela dirinya namanya bela diri Sondong. Guru besarnya itu adalah Mahesa Arema. Jadi karena pimpinannya namanya Kerbu, ya, ini digambarkan dengan Minangkabau tadi. Tetapi faktanya kalau dalam cerita Minangkabau kan Minang itu menang adu Kerbu. Tapi faktanya Sumatera dikuasai Singasari. Nah, supaya tidak terjadi konflik berkepanjangan, ya, pada waktu itu Raja Dharmasraya ini memberikan hadiah putri kepada Raja Singasari. Tetapi dalam perjalanannya pulang ternyata Singasari sudah jatuh oleh Prabu Jayakatwang dan sudah berdirinya Majapahit. Akhirnya putri Dharmasraya tadi, ya, ini menjadi istri dari Raja Majapahit dan melahirkan putra namanya Aditya Warman. Dalam perjalanannya Aditya Warman menjadi Patih Njobo atau Menteri Luar Negeri. Sehingga pada waktu itu ada Mahapatih, Perdana Menteri, ada Patih Jawi, ada Patih Jeru, Patih Dalem. Ya. Ini kan namanya tadi saya katakan, jadi perkawinan ini perkawinan politik untuk menyatukan antar kerajaan supaya tidak ada konflik berkepanjangan. Bahkan mereka memberikan, selain menghadiahkan putri, juga menghadiahkan beberapa perhiasan. Nah, peninggalan-peninggalan tersebut ini tersebar di beberapa petilasan. Salah satunya kemarin kita menemukan petilasan di daerah lereng Gunung Lawu di Kabupaten Magetan. Ini di video kita ada, itu kita sampaikan. Pada waktu itu yang ngerekam itu putranya Mas Puji, karena Mas Puji ada kegiatan lain. Kita temukan di lereng Gunung Lawu tadi, ini ada rumah Melayu, bukan rumah gadang sebenarnya, karena kalau rumah gadang itu ciri khas Minang. Nah, antara rumah gadang, ya, rumah Palembang, terus rumah Batak ini ada kemiripan. Jadi rumah yang dengan misalnya itu dengan tiang penyangga, gitu. Ya. Dan inti yang ingin saya sampaikan apa? Jadi pada waktu dulu perkawinan kadangkala tidak didasari karena nafsu, tidak didasari karena karena seksual, tapi karena politik. Sehingga kalau kita bicara sisi negatif, kok leluhur kita melakukan poligami, ya. Tapi kalau kita bicara dari sisi positif, ternyata ada tujuannya, ya. Nah, karena pada waktu itu kerajaan Singasari, ya, kerajaan Jawa itu mampu menguasai wilayah di sana. Akhirnya orang-orang Melayu, ya, khususnya Minang, ya, ini memberi nama sapi kecil ini disebut Jawi.
Nah, mereka ada tradisi tertentu pada hari-hari tertentu, mereka memiliki tradisi menyembelih jawi. Kalau menurut saya ini semacam apa istilahnya, ingin melampiaskan emosi tapi nggak kesampaian gitu loh. Karena memang pada waktu itu mereka memang dikuasai oleh kerajaan Jawa. Mereka mau melawan nggak berani. Apalagi Jawa ini kalau saya lihat itu kalau menguasai itu kan tidak menjajah, tapi menguasai secara apa istilahnya diajak maju bersama. Sehingga saya sempat menemukan petilasan seorang prajurit dari Majapahit, sebuah mata air yang bagus ketika di daerah namanya Sulit Air. Saya pernah ke sana. Sulit Air itu dari Solok naik ke atas ya. Nah, sehingga tadi misalnya menyembelih jawi pada hari-hari tertentu, saya nggak tahu hari apa mereka punya tradisi menyembelih jawi. Ini sapi kecil ya. Sapi kecil ini bukan anak sapi loh ya, memang peranakannya sapinya kecil gitu. Ini diberi nama jawi. Oh, mereka menyembelih jawi gitu. Ya. Ini kan ada kaitannya. Ini menjadi diskusi budaya yang menarik kemarin waktu saya sama pangeran lupa saya sekarang jadi salah satu pangeran di Kadipaten Pakualam yang dari putra Pagaruyung. Nah, saya tidak ingin terus ke sana. Saya ingin batasi ini tadi. Jadi soal apa yang dilakukan leluhur kita tidak semuanya baik. Dan itu harus kita akui gitu loh. Tetapi kita juga harus objektif. Ya. Harus objektif. Oke, poligami kurang baik. Tapi sisi negatif, sisi positifnya ternyata ini adalah perkawinan politik. Ya. Nah, di sisi lain ya, leluhur kita tidak pernah ada satupun catatan mereka melakukan poligami dengan klaim atas perintah Tuhan. Entah itu mereka yang pemegang kekuasaan secara politik maupun mereka yang merupakan tokoh-tokoh spiritual atau tokoh-tokoh sastrawan yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Itu tidak saya temukan satu literasi pun mereka melakukan poligami dengan klaim atas perintah Tuhan. Ya. Dan sebelum kerajaan Majapahit cenderung istrinya tuh nggak banyak gitu loh. Ya. Poligami tapi nggak banyak. Tapi kalau setelah pasca Kesultanan Demak ya, saya lihat itu salah satunya contoh namanya Pakubuwono 10 ya. Itu istrinya tercatat tuh berapa? 30 atau 29 gitu. Karena akhirnya muncul dalam sastra Jawa itu ada permaisuri ya. Permaisuri itu satu. Dan penempatan atau penobatan permaisuri ini sebenarnya bukan kehendak raja. Karena permaisuri ini punya kekuasaan tersendiri di sebuah kerajaan. Sehingga itulah kenapa raja-raja di dalam kerajaan Jawa itu kadang-kadang istrinya banyak, tapi tidak punya permaisuri. Karena pengangkatan status permaisuri ini merupakan keputusan politik dari Dewan Nagari. Jadi bukan murni kehendak raja. Terus ada istilah istri permaisuri terus garwa ampeyan. Ya. Garwa ampeyan ini ada literasi mengatakan dua, karena kata ampeyan itu kan bisa berarti kaki ampeyan itu
Ya, namanya kaki itu kan cuma 2. Tapi ada juga literasi mengatakan garwa ampean itu bisa 4. Karena tangan itu juga termasuk kategori ampean. Kalau permaisuri itu kepala. Jadi permaisuri harus 1. Dan pengangkatan permaisuri itu bukan kehendak raja. Ini adalah keputusan politik dari pejabat-pejabat yang berwenang di kerajaan tadi. Kalau pada masa Singosari, terus Majapahit, itu ada namanya Dewan Penasihat Raja, ya. Namanya Dewan Sabta Prabu. Banyak orang yang menerjemahkan Dewan Sabta Prabu ini kalau sekarang barangkali mirip dengan DPR, ya, atau Watinpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Sehingga pengangkatan permaisuri ini bukan murni kehendak raja. Raja bisa mengusulkan, tapi yang memiliki keputusan adalah Dewan Sabta Prabu. Jadi itulah kenapa banyak raja kita itu kadang-kadang istrinya banyak tapi nggak punya permaisuri. Ada dari kerajaan-kerajaan Mataram Islam tuh istrinya 4 tapi nggak punya permaisuri. Nah, itu dari tokoh-tokoh politik pemegang kekuasaan. Terus kalau kita lihat umpamanya tokoh-tokoh sastrawan atau tokoh-tokoh spiritualis Jawa, saya malah tidak menemukan mereka ini poligami. Tapi tidak menutup kemungkinan memang ya mereka istrinya lebih dari 1. Cuman saya tidak menemukan di antara mereka poligami itu mengklaim atas perintah Tuhan. Nah, itu bedanya di situ. Kalau ajaran Dayak kan seringkali poligami itu kan selalu dikaitkan dengan perintah Tuhan. Sehingga ini kalau kita bicara tentang poligami, ya, yang di suratnya Mbak Jenny Katab tadi, ya saya sepakat tidak semua perilaku leluhur kita itu positif, ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi tadi ada sisi positif, ada sisi negatif, ya. Di sisi lain, kita harus juga membedakan mana perilaku leluhur kita dan apa yang dimaksud dengan ajaran leluhur Nusantara, umpamanya ajaran Jawa. Nah, kalau perilaku itu kan cenderung pribadi. Nah, kalau perilaku kan cenderung personal, yang tidak diajarkan kepada keturunannya, walaupun dengan konsep tutur tinular. Tetapi kalau yang dimaksud dengan ajaran Jawa, ya, pada masa Majapahit disebut Gomo Budi Siwa Buddha, ini diajarkan lewat sastra-sastra yang ada, lewat tutur tinular, dari mulut ke mulut. Ini diajarkan. Tetapi kalau perilaku-perilaku yang kurang baik itu tidak diajarkan. Ini hanya merupakan perilaku personal dari tokoh-tokoh tertentu tadi. Termasuk yang ditulis Mbak Jenny Katab ini ketika yang diceritakan Dewi Kartini, ya. Karena memang pada masa itu bangsa kita kan posisi bangsa yang tertindas. Nah, banyak di antara kita yang merupakan bermentalnya mental jongos. Bangsanya tertindas, dia inginnya itu ikut menginjak sesama bangsanya, menjadi jongosnya penjajah, ya, supaya dia hidup enak gitu loh. Karena itulah mereka para bangsawan pada waktu itu ini cenderung menginginkan rakyat itu bodoh. Kalau saya lihat sampai detik ini
Banyak sekali tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ajaran Dayoh itu tidak ingin bangsa ini cerdas supaya tetap bisa dibodohi. Mereka tidak ingin bangsa ini berpikir kritis, berpikir liar, ya, liar dalam arti positif loh ya, bukan liar dalam arti negatif ya. Sehingga kita tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata kalau apapun ya yang dilakukan leluhur kita itu tidak semuanya baik. Karena itu merupakan perilaku personal. Tetapi kalau ajaran Jawa yang diajarkan secara turun-temurun, entah itu lewat sastra, lewat tutur tinular, nah ini semuanya adalah ajaran-ajaran baik, walaupun ada yang tidak istilahnya itu tidak tepat masanya. Karena itulah leluhur kita tidak pernah mau menulis kitab suci. Leluhur kita mengatakan apa? Ajaran Jawa itu berdasarkan serat teles. Serat teles itu alam semesta yang selalu up to date. Tapi kalau kitab suci kan nggak bisa up to date. Karena kitab suci yang ditulis 1000 tahun yang lalu tentunya belum tentu bisa diterapkan saat ini karena sudah berbeda masa. Contoh ya ini ada beberapa teman kita ya. Ini mempelajari ilmu mantra-mantra kasekten, kesaktian. Nah, kalau kita mau berpikir jernih, mantra-mantra ilmu kesaktian kan sudah tidak relevan pada zaman sekarang. Karena itulah kenapa leluhur kita tidak pernah mau membuat kitab suci. Berdasarkan seratus. Selain itu namanya Gomo Budi. Gomo Budi itu kesadaran. Dengan berdasarkan apa? Siwa Buddha, alam semesta. Siwa itu angkasa, Buddha itu ibu pertiwi. Kesadaran. Nah, dengan kesadaran yang diajarkan leluhur kita, dengan kesadaran tadi kan kita bisa menilai, oh leluhur kita yang poligami tadi ternyata kurang benar. Ya kita nggak usah ikuti. Oh leluhur kita yang selalu menindas bangsanya, nggak perlu kita ikuti gitu. Dan itu terjadi setelah, mohon maaf, ajaran Dayoh datang. Setelah itu semua terjadi setelah apa? Bangsa kita dijajah. Mulai dijajah dari Kekhalifahan Ottoman, dijajah pemerintahan Hindia Belanda ya. Bahkan sampai detik ini kita masih dijajah. Dan banyak di antara kita yang tidak ingin bangsa ini cerdas gitu. Karena kalau bicara poligami, di Jawa memang ada poligami. Di video kita sudah kita sampaikan dengan judul Rabi Wayuh Poligami Jawa. Di situ pun juga kita jelaskan poligami Jawa, ya, bukan kita mau meniru ajaran Dayoh, enggak ya. Ya. Kalau di dalam ajaran Dayoh itu ketika seorang suami ya mau menikah lagi, itu tidak perlu izin istri tua. Apalagi di dalam kitab suci ajaran Dayoh itu setelah saya pelajari tidak ada istilah suami istri, enggak ada. Adanya istilah itu nisahukum, perempuan-perempuanmu. Tidak ada istilah suami istri. Ini banyak yang nggak paham. Ternyata kitab suci yang mereka katakan sempurna itu nggak ada istilah suami istri. Dan mereka kalau menikah lagi nggak perlu izin istri tua. Yang penting mereka mampu membeli kan gitu. Nah sementara kalau poligami Jawa, ya ini kita spill sedikit. Ya. Bagaimana Harjuno mau menikah kedua? Ya. Istrinya Harjuno itu kan 4. Menikah kedua dengan Sri Kandi. Sri Kandi itu harus melamar ke Sembodro. Karena seorang laki-laki yang sudah beristri itu yang punya hak itu istrinya. Sri Kandi melamar ke Sembodro. Nah ketika Harjuno mau menikah dengan Larasati, ini Sembodro melamar ke Larasati.
Dalam artian apa? Poligami Jawa, Rabi Wayu Jawa ini dilakukan dengan kesadaran, dengan keterbukaan, bukan dengan singitan atau sembunyi-sembunyi. Ya. Ini terkait suratnya Mbak Jini Katap. Nah, ini supaya kita berkembang ya, diskusi kita, bahasan kita, nanti penonton kita persilakan untuk kondotakon di kolom komentar. Ini yang ada di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo, ada Mas Hadi dan Mas Anton. Nah, ini apa yang mau ditanyakan? Siapa dulu? Oh, Mas Hadi dulu, silakan. Rahayu Romo. Ya, Rahayu. Ini saya tanyakan, istilah permaisuri itu adanya pada zaman Majapahit aja atau setelah Majapahit? Ya, terima kasih Mas Hadi. Mas Anton, mau ditanyakan. Rahayu Romo. Ya, Rahayu. Apakah ada tokoh seorang orang Nusantara khususnya Jawa yang bisa kita jadikan panutan atau suri tauladan? Ya. Kasih contoh dan penjelasannya. Ya, terima kasih Mas Anton. Di dalam sejarah leluhur kita, istilah permaisuri itu mulai Majapahit apakah sudah ada ataukah baru setelah ajaran Dayo datang? Nah, kalau sebenarnya permaisuri itu kan bahasa bahasa Melayu kalau nggak salah. Kalau bahasa Jawanya kan Garwa Patmi. Ya. Garwa Patmi ini mulai sebelum Kesultanan Demak sudah ada. Ya. Garwa Patmi. Sehingga tadi sudah saya katakan pada masa zaman Singasari, pada zaman Majapahit, penentuan Garwa Patmi atau permaisuri ini bukan murni kehendak pribadi raja, tapi yang menentukan adalah Dewan Sabta Prabu, karena permaisuri itu memiliki kekuasaan tersendiri, sehingga tidak serta-merta walaupun sang raja itu punya istri lebih dari satu terus punya permaisuri, belum tentu. Terus kalau Mas Anton yang ditanyakan, adakah ya tokoh di dalam ajaran Jawa itu yang bisa jadi panutan? Tokoh di sini kalau kita bicara ajaran Jawa, tentunya kita akan bicara tentang para sastrawan, para brahmana, para empu. Bukan bicara raja. Karena di dalam budaya Jawa, di dalam sejarah Jawa, antara tokoh politik, tokoh kekuasaan, ini ada pembeda dengan tokoh ajaran atau tokoh spiritual. Sehingga sampai detik ini masih bisa kita telusuri di Bali. Adanya catur warna. Ada catur warna Brahmana yang merupakan bidangnya adalah istilahnya itu tokoh-tokoh spiritual, ya. Terus ada catur warna kesatria. Ini para pemegang kekuasaan politik. Terus ada catur warna pedagang, ya, pedagang, petani, ya. Terus ada catur warna buruh, ya. Ada catur warna tadi 4 tadi. Nah, kalau kita bicara tokoh yang bisa jadi panutan, ya kalau kita bicara politik yang bisa jadi panutan, contohnya ada Patih Gajah Mada, ada Prabu Hayam Wuruk, ada Ratu Tribuana Tunggadewi,
Ini kan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh kekuasaan. Ada Raja Airlangga, ada Mahapatih Narotama. Ya. Kalau kita bicara tentang spiritual, ya, tokoh-tokoh yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan, ada tokoh banyak Empu lah, Empu Sedah, Empu Panuluh, ya. Terus lebih tua lagi ada Empu Bayun. Ini tokoh-tokoh yang dari spiritual. Tapi ada juga tokoh raja sekaligus tokoh spiritual. Ya. Contohnya siapa? Prabu Jayabaya. Ini tokoh politik sekaligus tokoh spiritual. Terus ada Aji Saka. Nah, ini juga politik, seorang raja, tapi juga beliaunya juga seorang spiritual. Kalau setelah pasca Kesultanan Demak, ya, ada nggak seorang raja sekaligus tokoh spiritual? Ada Mangkunegoro IV. Ini raja di Kadipaten Mangkunegaran. Ini seorang raja sekaligus juga tokoh spiritual. Ada Pakubuwono IV, raja di Kasunanan. Ada Sultan Agung, ini tokoh raja sekaligus spiritual dengan sastra gending. Ya. Tapi ada juga tokoh spiritual, tetapi bukan raja, Ronggo Warsito. Ya. Terus ada lagi saya lupa tadi, teringat sedikit ya, dari Kasunanan Surakarta. Ya. Ini ada yang bisa kita jadikan panutan. Nah, ketika bicara panutan tadi, ya, ketika panutan-panutan dari ajaran lain, ya, ini kalau kita lihat, mereka mengklaim utusan Tuhan, mereka mengklaim kekasih Tuhan. Tetapi ketika kita lihat kematiannya, ini kalau menurut dalam ajaran Jawa itu kan bukan mati kang utomo. Karena ada yang matinya itu menjadi narapidana, berarti dianggap bersalah oleh kerajaan pada waktu itu. Kalau dikatakan, oh ini kerajaan itu rajanya raja kejam lah. Tadi saya katakan gambar sebuah fenomena itu kan ada plus minus, ada pro kontra. Yang jelas ketika seseorang tadi dinyatakan bersalah dan diberi hukuman oleh kerajaan, ya berarti orang tadi dianggap bersalah oleh khalayak umum pada waktu itu karena melanggar norma-norma sosial yang berlaku pada waktu itu. Terus ada tokoh yang matinya diracun oleh perempuan yang dia kumpuli, dia tiduri. Ya. Tetapi tokoh-tokoh di dalam ajaran Jawa dari leluhur-leluhur kita, satu, mereka tidak pernah mengklaim dirinya utusan Tuhan. Mereka tidak pernah mengklaim dirinya itu kekasih Tuhan. Tetapi mereka matinya, meninggalnya itu malah moksa. Mati kang sampurno, mati kang utomo, bukan mati nesto. Ini yang kita perlu bangga pada tokoh-tokoh leluhur kita. Nah, dari sekian tokoh tadi ya, yang sampai sekarang legendaris, ini sebagai contoh namanya Prabu Joyoboyo, legendaris, ini juga moksa. Terus Sabdo Palanoyo Genggong juga moksa. Nah, perlu saya garis bawahi ya. Sabdo Palanoyo Genggong ini ketika dalam penelusuran kita, sosoknya ada. Bahkan keturunannya ada. Sehingga kemarin dalam penelusuran kita ketemu keturunan Eyang Sabdo Palon.
Terus kita ketemu dengan keturunan Eyang Noyo Genggong. Mereka adalah tokoh dari ajaran Siwa dan ajaran Buddha. Dan ajaran Siwa Buddha ini bukan akulturasi agama Hindu dan Buddha yang kita kenal sekarang gitu loh. Nanti kapan kita kupas tersendiri. Karena ada pemirsa kita yang bertanya gitu loh. Mereka ajaran Siwa Buddha itu apakah akulturasi agama Hindu dan Buddha katanya. Di channel kita ada itu waktu kita mewawancarai keturunan Eyang Noyo Genggong. Ya. Tetapi kalau Eyang Semar ini mitologi. Karena sampai detik ini saya belum menemukan literasi yang kuat kalau Eyang Semar ini ada sosoknya. Tidak tahu kalau nanti dalam perjalanannya kita menemukan literasi baru loh ya. Sehingga Eyang Sabdo Palon ini titisan Semar. Nah itu baru benar. Tetapi kalau orang mengatakan Sabdo Palon itu ya Semar, loh nanti dulu. Literasinya nggak nyambung. Tapi kalau dikatakan Sabdo Palon itu titisan Semar, bisa. Tapi kalau dikatakan Sabdo Palon itu ya Semar, beda. Itu matinya kan semuanya mati moksa. Mati moksa itu mati yang sempurna. Karena mampu mengurai tubuhnya sendiri, terus tubuh raganya diurai, terus sang sukmo sejati atau sang daya hidup itu manunggal ke sang maha hidup. Tentunya sebagai keturunannya kita semua, kita inginnya juga mati sampurno, mati utomo, bukan mati nesto gitu loh. Keinginan kita ke sana gitu loh. Terus kalau bisa lagi kita ini juga moksa gitu loh. Kalau bisa moksa mandiri, kalau nggak bisa ya paling tidak tuh moksa dibantu oleh keturunan kita yang hidup. Jadi tidak semua perilaku leluhur kita itu baik. Ini harus kita bedakan ya. Perilaku personal tentunya ada yang tidak baik. Tapi kalau ajaran leluhur kita ini saya lihat bagus dan bahkan universal. Karena ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa. Berbeda dengan ajaran Arab memihak bangsa Arab, ajaran Israel memihak bangsa Israel. Ini barangkali Mbak Jane Katab nih harus agak jeli ya, misalnya memilah antara perilaku personal yang di dalam suratnya ini dengan ajaran leluhur kita. Nah, kalau ajaran leluhur kita itu kan banyak ya, menceritakan tentang banyak kita dilarang molimo. Berarti apa? Leluhur kita sudah mengajarkan nggak boleh kita tuh molimo. Main, kita nggak boleh judi, maling nggak boleh, mencuri, terus madon kita tidak boleh main perempuan, ya. Terus mabuk, minum ya kita nggak boleh. Terus kita nggak boleh madat itu kalau sekarang seperti narkoba, nggak boleh. Itu ajaran leluhur kita. Tetapi kalau secara personal ada yang madat, main narkoba, ganja, candu, itu kan personal. Kalau ada personal yang main madon, itu kan personal. Tentunya ini tidak bisa disamakan gitu loh. Sehingga antara ajaran leluhur dengan perilaku personal leluhur kita beda. Sehingga kalau ajaran leluhur Nusantara, ajaran Jawa universal, bagus, komprehensif. Tapi kalau perilaku personal leluhur kita, ya memang tidak semuanya baik. Nah, ada yang ditanyakan lagi, Mas Hadi, silakan. Saya tanyakan, kan zaman dulu itu ada seperti ilmu santet, ilmu pelet itu kan
juga ajaran leluhur. Oh iya. Nah, itu gimana? Menurut Romo itu ajaran yang bagus atau gimana? Iya. Mas Anton, ada lagi? Ya. Mengenai apabila kita mampu Ya. poligami atau rabi wayu, mengapa anggapan orang itu kebanyakan negatif? Ya. Bagaimana pendapat Romo? Ya, terima kasih Mas Anton. Jadi untuk Mas Hadi, ada ilmu santet teluh ya. Ini kan ini kalau menurut saya bukan ajaran Jawa, tetapi ini adalah ilmu Jawa. Lah, ini kan ilmu mengirim energi. Ya. Nah, ilmu mengirim energi ini kan dipelajari oleh banyak orang. Ya. Terus ada yang karena memang hati nuraninya itu latar belakang atau backgroundnya atau dasarnya memang negatif. Ilmu mengirim energi itu menjadi sarana untuk membunuh orang, nyantet, neluh, kan begitu. Tetapi ilmu transfer energi ini bagi yang memang dasarnya itu orang yang baik dengan hati baik, kan ini untuk kebaikan. Berarti apa? Yang negatif ilmunya atau manusianya? Personal. Nah, gitu. Ini harus kita mampu membedakan gitu loh. Jadi harus mampu membedakan. Nah. Terus Mas Anton ya, saat ini kenapa kok masyarakat kita itu berpikiran negatif orang-orang yang poligami? Ya. Kalau saya telusuri secara kultural, secara budaya, ya, itu menjadi orang yang poligami dinilai negatif itu setelah datangnya ini perilaku orang-orang ajaran Dayo ketika dia kawin lagi atau menikah lagi, itu tidak dengan cara terang-terangan, karena memang ajarannya tidak perlu izin istri tua. Contoh Mas Hadi ya, di Poncokusumo punya istri karena dia tuh nggarap printer taruhlah ke Pujon sana ya, atau Ngantang lah, kan jauh ya, ujung timur ujung barat. Kalau memakai ajaran Dayo tadi, Mas Hadi di Ngantang bisa kawin lagi, bisa nikah lagi tanpa harus seizin istri tua. Nah akhirnya apa? Ini kan menjadi negatif toh di mata masyarakat, karena Mas Hadi menipu istrinya. Terus istri yang Ngantang kan menjadi istri simpanan kan. Ini yang menjadi negatif. Tetapi kalau memakai konsep Jawa kan tentunya nggak negatif. Karena kalau konsep tadi kan akhirnya muncullah pelakor toh. Berebut laki orang. Tapi kalau dengan konsep Jawa kan enggak, terang-terangan. Istilahnya dengan kesadaran, dengan rilo legowo kan begitu. Ya, ada lagi yang ditanyakan. Ya. Nah, seperti itu kan Rabi Wayu itu kan laki-laki. Nah, kan, ini tanya Rabi Wayu mau Rabi Wayu. Nah, kan yang dibahas itu kan Rabi Wayu. Nah, itu kan kalau perempuan kan juga sama-sama manusia kan juga kepingin juga menikah lagi. Apa ada gitu? Kalau di dalam ajaran Jawa tidak ada poliandri. Ya, kenapa? Karena Jawa tadi kan dasarnya kan serateles. Ya, serateles itu kan alam semesta. Ya. Perempuan ini kan wadah. Ya. Sehingga digambarkan itu kan Dewi Sukwasih. Ya. Terus laki-laki itu kan Wisrowo. Ya. Wisrowo dari kata wiso dan rowo. Sehingga sperma laki-laki itu kan sebenarnya racun. Ya. Bisa itu kan ya. Ya. Sehingga kalau satu wadah diberi banyak racun, apa yang terjadi? Rusak. Penyakit. Sehingga rata-rata mohon maaf ya orang-orang, karena itulah ya di dalam ajaran Jawa ada ajaran apa? Tidak boleh dolanan linggayoni. Sehingga bagi seorang perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suaminya, ini harus ganti tahun. Boleh menikah lagi, boleh kawin lagi.
Tapi kalau dari ajaran Dayo itu kan cukup 3 bulan. Mereka mengatakan disebut masa iddah, boleh kawin lagi. Ini aturan. Tapi kalau personal ya mohon maaf, kadangkala ini mohon maaf ini ya, saya punya teman itu pasangannya meninggal ibaratnya kuburan urung garing wis bingung. Nah, itu ada, itu kan personal gitu loh. Ya kan kalau ajarannya kan ajaran saya malah istilah menunggu ganti tahun gitu loh. Nah, karena itu wadah. Nah, kalau di dunia ini yang mengenal poliandri itu yang kalau saya baca itu cuma tidak ada di India. Tapi tidak semua bangsa India loh mengenal poliandri, karena di India itu mirip Indonesia, banyak suku bangsa. Sampai detik ini masih ada tradisi itu. Jadi poliandri, perempuannya 1, laki-lakinya lebih dari 1. Itu di India ada. Tapi kalau saya lihat ya, saya pernah baca kalau enggak itu laki-lakinya itu 1 keturunan. Jadi bukan beda keturunan. Jadi kakak beradik. Itu yang istrinya 1. Ya. Sehingga nantinya ketika bicara itu keturunan, otomatis kan ya masih satu garis turun. Karena itulah cerita Drupadi. Menurut cerita Mahabharata Jawa dan India itu beda. Kalau dalam cerita Mahabharata India, ya, itu Drupadi itu istrinya Pandawa, kan 1 garis keturunan juga. Drupadi itu punya anak 5, dari Yudhistira 1, dari Bratasena 1, dari Arjuna 1, dari Nakula 1, dari Sadewa 1, punya anak 5 dari suami 5. Tetapi kalau dalam cerita Mahabharata Jawa, istri Drupadi itu 1, suami Drupadi 1, yaitu Yudhistira. Karena ajaran Jawa tidak mengenal poliandri, karena perempuan itu wadah. Dan itu ternyata bisa dibuktikan ya saat ini. Kenapa banyak sekali perempuan-perempuan yang berprofesi, mohon maaf, pelacur, ini pasti tidak bisa umur panjang, selalu sakit-sakitan, karena dia banyak racun. Atau bisa juga dibuktikan gini, Mas Hadi atau Mas Anton menanam pohon nggak tahu di pot, nggak tahu di tanah ya, pagi hari ya itu dikencingi itu tanaman tadi, itu nggak lama tanamannya mati, gitu loh. Karena memang keras gitu loh. Sehingga orang Jawa mengatakan laki-laki itu wisrowo. Karena dasarnya ajaran Jawa kan secara teles alam semesta gitu loh. Sehingga di dalam ceritanya itu perkawinan antara Wisrawa dan Dewi Sukasi itu kan perkawinan yang tidak semestinya. Karena terbakar nafsu ya. Karena sebenarnya Sukasi itu kan istri untuk anaknya Prabu Danaraja. Tapi karena Wisrawa ini terbakar nafsu, ya, Sukasi juga terbakar nafsu, akhirnya mereka melakukan hubungan seksual. Digambarkan apa? Putranya pertama siapa? Rahwana, raksasa. Ya. Putranya kedua siapa? Kumbakarna, raksasa. Ya. Putranya ketiga siapa? Hafal nggak? Sarpo Kenoko, perempuan raksasa. Ya. Baru yang keempat, orang kalau melakukan kesalahan itu kan lama-lama kan sadar. Baru yang keempat, punya anak itu digambarkan seorang kesatria yang tampan, yang berbudi bawaleksono. Siapa itu? Gunawan Wibisono. Itu penggambaran. Karena wayang itu wayang ning agesang. Contoh untuk kita. Ya.
Nih ada lagi. Udah? Nah, para pemirsa yang saya hormati, ya, terutama Mbak Jenny Katap, nggak tahu sekarang di Belanda atau di Jerman. Terima kasih selalu nyimak channel kita. Video ini kita bahas berawal dari surat Mbak Jenny Katap. Perilaku leluhur kita tidak semuanya baik, sepakat, karena itu adalah personal. Tetapi kalau ajaran leluhur kita, ajaran Jawa di sini bukan suku Jawa loh ya, karena malah banyak orang suku Jawa yang tidak Jawa. Ya. Ini sampai detik ini kalau kita nilai secara keilmuan, secara objektivitas, ajaran leluhur kita, ajaran Jawa, ajaran yang sangat objektif, sangat universal, ya, sangat komprehensif, karena berdasarkan secara teles. Dari bahasan kita tadi kita harus mampu membedakan mana ajaran Jawa yang bersifat value, nilai, dengan perilaku personal dari pelaku-pelaku sejarah yang ada. Mudah-mudahan bahasan kita mampu memberikan pencerahan, penyadaran untuk kita semua. Mari kita banyak belajar juga dari para leluhur-leluhur kita. Ajaran baik, ya, kita kembali ke ajaran leluhur kita. Tapi kalau perilaku personal, ya tentunya harus kita pilah-pilah. Kalau yang jelek ya jangan. Karena itulah di dalam gambaran wayang, ya, dalam ajaran Jawa, wayang itu dulu ya, itu tidak ada namanya bolo kiwo, bolo tengen, tidak ada. Karena satu tokoh ini bisa lakukan kesalahan. Walaupun tokoh itu tokoh bolo tengen. Tetapi walaupun itu tokoh bolo kiwo, dia juga bisa melakukan nilai-nilai kebaikan. Karena itu adalah perilaku personal. Contohnya, Harjuno, ya, selama ini oleh khalayak umum dikatakan bolo tengen, tokoh protagonis. Tetapi kalau kita telusuri, kita pilah, ya, kita pelajari, Harjuno tidak selamanya tokoh protagonis. Karena di dalam cerita pewayangan Palguno Palgunadi, Harjuno adalah leleteking jagat. Orang yang benar-benar kotor, orang yang benar-benar antagonis. Karena demi ambisinya mendapatkan cincin Kalpiko Ampal, dia tega merayu gurunya Durna supaya memotong jarinya Palguno, ditempelkan di tangannya, sehingga sak ganteng-ganteng Harjuno itu siwil, jari tangan kanannya itu 6. Setelah itu istri Palguno, Dewi Anggraini, mau ditiduri. Tapi Dewi Anggraini adalah seorang putri yang luar biasa menjaga kehormatan. Dia tidak mau dengan Harjuno walaupun ganteng, walaupun pinter, ya, walaupun sulistyo ing warna, tapi Dewi Anggraini bunuh diri untuk menjaga kehormatannya. Begitu juga dengan Krishna, sang titisan Wisnu, dikatakan bolo tengen. Bagi orang yang tidak begitu mempelajari detail cerita wayang. Tidak selamanya Kresna ini tokoh protagonis, walaupun dia titisan Wisnu. Karena dalam cerita pewayangan Wahyu Topeng Wajo, Kresna tokoh yang tidak bijaksana. Karena dia lebih membela anaknya Bomo Narokosuro, sehingga Wahyu Topeng Wajo yang sebenarnya haknya Gatot Kaca itu diberikan kepada Bomo Narokosuro.
disitulah kita harus mampu memilah personal manusianya bisa salah dan benar. Karena orang Jawa mengatakan apa? Le, sak ganteng-gantengmu gembol tai. Nduk, sak ayu-ayumu gembol tai. Sehingga manusia itu tidak terlepas dari salah dan benar. Karena dalam tubuh kita juga mengandung kotoran. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.